Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jang Alwi. Syariat Islam telah memerintahkan agar setiap muslim memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah memperbanyak sholawat juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkan salam penghormatan untuknya. Ayat ini berisi perintah untuk memperbanyak dan membiasakan diri berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga merupakan bukti keutamaan membaca salawat. Jika Allah Ta'ala dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah seharusnya jika kita pun bersalawat kepada beliau. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah sebagai kabar bahwa Allah Ta'ala telah memberikan posisi yang utama pada hambanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Allah dan para malaikat bersalawat untuk beliau. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan pendapat serupa yang mengatakan bahwa jika Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi, maka kita pun juga hendaknya memperbanyak salawat sebagai bukti keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah Ta'ala dan juga penjelasan para ulama di atas, maka sudah terang bagi kita bahwa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari syariat Islam, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuntunkan syariat kecuali padanya terdapat banyak keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika orang bersalawat padaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya. Untuk itu, bersalawatlah, baik sedikit ataupun banyak. Salah satu bentuk salawat yang dianjurkan untuk kita baca adalah salawat azimiyah. Di antara banyaknya keutamaan membaca salawat azimiyah ini, salah satunya adalah bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Habib Husain Muhammad Syadad bin Umar dalam bukunya Doa-Doa Bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki berkata, barang siapa membaca sebanyak 7 kali sebelum waktu subuh, maka dia dapat berguna untuk mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi mengungkapkan bahwa keutamaan membaca salawat azimiyah sekali menandingi 33.333 kali membaca kitab salawat Dalail Khairat karya Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Zaluli radhiyallahu anhu. Setelah mendengar hal tersebut, Syekh Muhammad Al-Mahdi bertanya kepada ayahnya, apa yang menyebabkan keutamaan salawat itu melebihi keutamaan salawat lainnya, padahal keduanya sama-sama bacaan salawat? Maka dijawablah oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, dengan sebab keutamaan para gurunya. Ahli hadis dua kota suci Makkah dan Madinah, Allah yarhamuh, Asy-Syayyid Muhammad bin Alawi bin Ahbas Al-Maliki menyebutkan, siapa yang membaca salawat azimiyah 70 kali sebelum terbit fajar, maka ia akan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ahli asrar menyatakan, siapa saja yang membaca salawat azimiyah 92 kali, maka salawat itu tidak ubahnya bagaikan pedang yang tajam, sehingga dengan cepat mengabulkan segala hajatnya secepat pedang tajam memutuskan leher binatang sembelihan. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nahbani berkata, Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu telah menerima salawat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan talqin secara langsung tanpa perantara sebanyak 1 kali.
Beliau juga ditalkin secara langsung oleh Sayyidina Khidir alaihi salam 1 kali. Imam As-Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani radhiyallahu anhu dilahirkan di Maisur, yaitu sebuah perkampungan di daerah Arais, terletak di kota Fez, Maroko, pada bulan Rajab tahun 1163 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1749 Masehi. Namun ada riwayat pula yang menyebutkan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1172 Hijriah atau 1757 Masehi. Imam Ahmad bin Idris merupakan seorang wali yang telah mencapai makam kutub, yaitu martabat yang tinggi dalam makam wilayah atau kewalian, dan juga dikatakan meraih makam Sultan Salatin al-Auliya atau Raja para Wali. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai seorang ulama pembaharu atau mujaddid. Beliau telah banyak mengembara dan berdakwah di jalan Allah serta menyebarkan ajaran tarekahnya ke berbagai tempat hingga ke Mekah, Madinah, Mesir, Sudan, dan Yaman, dan lain-lain. Beliau wafat pada malam Sabtu di antara waktu Maghrib dan Isya pada tanggal 21 Rajab 1837 Masehi atau 1253 Hijriah dan dikebumikan di Sebia, kota Sabia yang pada masa itu menjadi bagian negeri Yaman, namun sekarang sudah masuk dalam wilayah Saudi Arabia. Diriwayatkan bahwa salah seorang pengikut tarekah Idrisiyah meninggal di kota Mekah dan dikuburkan di pekuburan Ma'la. Saat jenazahnya diturunkan, ternyata orang yang memasukkan jenazah ke lubang lahat adalah seorang ahli kasab atau orang yang telah terbuka hijabnya. Tiba-tiba ia melihat ada malaikat yang datang membawa ranjang dan lampu-lampu dari surga, lalu membentangkan lubang kuburannya sehingga menjadi luas sejauh mata memandang. Si ahli kasab sangat takjub dengan kemuliaan yang diberikan kepada si mayit. Lalu ia berkata di dalam hatinya, "Aduhai, seandainya nanti aku meninggal, aku berharap Allah Ta'ala memberikan juga kepadaku kemuliaan seperti ini." Tiba-tiba malaikat berkata, "Di antara kalian akan mendapat kemuliaan ini dengan barokah sholawat azimiyah yang kalian baca." Inilah beberapa keutamaan dan fadilah sholawat azimiyah. Selanjutnya akan kami sampaikan bacaan sholawat azimiyah ini secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan perantaraan nur wajah Allah yang agung. Allazi mala'a arkana arsyillahil azim, yang memenuhi tiang-tiang penyanggah aras Allah yang maha agung. Waqamat bihi awalimullahil azim, yang dengan perantaraan nur Allah tersebut terciptalah seluruh alam semesta Allah yang maha agung. An tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim, agar salawat tersampaikan atas pelindung kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki derajat yang agung. Wa ala ali nabiyillahil azim, dan juga kepada keluarga Nabi Allah yang agung. Biqadri azamati zatillahil azim, dengan ukuran keagungan zat Allah yang agung. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim, dalam setiap kedipan dan napas sebanyak apa yang termaktub dalam ilmu Allah yang agung. Salatan daimatan bidawamillahil azim, dengan salawat yang abadi dengan keabadian yang agung. Ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya zal khuluqil azim, untuk mengagungkan kedudukanmu wahai junjungan kami, wahai Muhammad, wahai yang memiliki akhlak yang agung. Wasallim alaihi wa ala alihi misla zalik, dan sampaikanlah salam kepadanya serta keluarganya semisal yang demikian itu.
wajma' baini wa bainahu kama jama'ata bainar ruhi wan nafs. Kumpulkanlah aku dengannya sebagaimana engkau kumpulkan antara ruh dan nafas, zahiran wa batinan yaqظatan wa manama, baik secara zahir dan batin, dalam keadaan terjaga maupun tidur. Waj'alhu ya Rabbi ruhal lidzati min jami'il wujuhi fid dunya qabla al-akhirati ya azim. Dan jadikanlah dia ya Allah sebagai ruh bagi jiwaku dari setiap arah di dunia dan di akhirat, wahai Zat yang agung. Demikianlah bacaan sholawat azimiyah lengkap dengan terjemahannya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang ditanamkan di dalam hati adalah rasa rindu. Rindu merupakan buah dari adanya rasa cinta kepada seseorang. Semakin kita mencintai seseorang, semakin besar pula rasa rindu yang muncul apabila kita tidak bertemu dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa cinta dan kerinduan yang kuat di dalam hati kita kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.